Di balik kedamaian semu dunia shinobi, terdapat bayang-bayang kekuatan purba yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Era Boruto bukan hanya sekadar warisan dari generasi sebelumnya. Ini adalah masa di mana garis takdir mulai bergeser. Ketika dimensi-dimensi mulai bertabrakan dan batas antara dunia fana dan kekuatan dewa makin kabur, muncul sosok misterius dari klan Otsutsuki yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah dihadapi siapapun. Di tengah badai ini, Boruto berdiri bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai penentu arah dunia baru, membawa harapan sekaligus ancaman yang belum pernah terbayangkan. Namun ini bukan sekadar kisah tentang pertarungan. Ini adalah cerita tentang pilihan, pengorbanan, dan ikatan lintas generasi. Saat Boruto bersatu dengan Naruto, Minato, dan sekutu lama maupun baru, mereka menyadari bahwa yang dihadapi bukan cuma kekuatan luar biasa, tapi juga rahasia besar yang telah terkubur jauh sebelum kelahiran mereka. Satu persatu, tirai masa lalu tersingkap, membuka jalan menuju pertempuran yang bukan hanya mempertaruhkan dunia, tetapi juga eksistensi seluruh dimensi. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tubuh Sasuke terhempas ke tanah, suara gemuruh dari tubuhnya yang menghantam bebatuan memecah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti medan pertempuran. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari dalam tubuhnya, seolah seluruh jalur cakranya sedang dibakar dari dalam. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya mulai tersengal. Ia berlutut, menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, sembari mengerang pelan. Rikudo Sennin, yang sedari tadi memperhatikan perkembangan situasi dari balik benteng Shinjutsu, langsung melangkah maju. Tatapannya tajam, namun di balik ketenangan wajahnya, terselip kekhawatiran mendalam. Ia memanggil Sasuke dengan nada penuh urgensi. "Sasuke, apa yang terjadi padamu?" Dengan napas yang terputus-putus, Sasuke mencoba menjawab. "Aku tidak tahu, tapi seolah-olah ada kekuatan besar menghantam tubuhku dari dalam seperti dimensi cakraku sedang diretas dihancurkan dari akarnya." Naruto langsung berseru, "Tunggu! Jangan-jangan ini efek dari dojutsu Otsutsuki itu. Dia sengaja menarget tubuh Sasuke untuk menghentikan kita melarikan diri." Boruto yang berdiri paling depan, langsung mengatupkan gigi dengan keras. Amarahnya memuncak. Dia menggunakan kekuatan matanya untuk menyerang dari jarak jauh, bahkan bisa memutus koneksi ruang waktu milik Sasuke. Kita tidak bisa kabur seperti ini. Di luar benteng Shinjutsu, Otsutsuki tertinggi berdiri dengan tenang, angkuh, namun aura mengerikannya kian terasa menusuk. Kedua matanya bersinar tajam, menyala dengan kekuatan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ia berkata dengan suara yang tenang namun dingin, "Jangan coba-coba lari dariku. Ini adalah akhir dari kalian semua. Kalian akan menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari pencipta klan Otsutsuki." Dengan satu isyarat kecil dari tangannya, langit di atas mereka mulai berubah warna. Awan-awan hitam berkumpul seperti badai besar yang mengintai, lalu muncul lingkaran besar bercahaya merah darah di udara. Dari dalamnya, muncul ratusan, tidak, ribuan, tombak Tomogoroshi no Haikotsu yang melayang di angkasa, siap meluncur dengan kecepatan luar biasa. Nagato mulai bergerak cepat, membentuk penghalang tambahan berbasis kekuatan Rinnegan-nya, mencoba menahan serangan lanjutan. Namun ia tahu, pertahanan ini hanya akan bertahan sebentar. Kita tidak punya waktu lama. Jika Sasuke tidak bisa membuka portal lagi, satu-satunya pilihan kita adalah bertahan sampai Boruto bisa menghabisinya. Kawaki yang masih berdiri di sisi Boruto, menatap tajam ke arah musuh. "Kalau begitu, kita harus buat celah sekarang. Gunakan kekuatan Jogan yang berikutnya, Boruto. Aku akan membantumu menahan serangan di sisi kanan." Boruto mengangguk. Kedua matanya bersinar terang, menandakan aktifnya Jogan tahap keempat secara penuh. Dalam sekejap, ia mengaktifkan kekuatan kedua dari 14 kekuatan tersembunyi, jutsu peleburan waktu dan dimensi. Tanah di sekelilingnya mulai bergetar, dan garis-garis biru bercahaya muncul membentuk segel di bawah kakinya. Dalam sekejap, waktu di sekitar Boruto melambat, menciptakan zona manipulasi dimensi mikro, tempat ia bisa mengatur ulang posisi serangan dan arah lintasannya.
Tomogoroshi no Haikotsu yang sudah meluncur cepat mulai membelok arah secara aneh, seperti terperangkap dalam arus dimensi yang tak bisa dipahami. Beberapa senjata itu bahkan saling bertabrakan di udara, meledak sebelum menyentuh tanah. Otsutsuki tertinggi mengernyit, mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Menarik, kau mulai memahami dasar dari pengendalian dimensi, tapi itu masih belum cukup untuk menghentikanku. Dengan senyuman mengerikan, ia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Dari langit, muncul sebuah simbol besar menyerupai mata bercorak spiral, dan dari mata tersebut, muncullah Seiken Tensho, teknik pemusnah dimensi yang hanya digunakan dalam perang antar klan Otsutsuki kuno. Bersiaplah, gumamnya. Karena setelah ini, tak ada lagi yang tersisa. Namun sebelum teknik itu sempat dilepaskan sepenuhnya, terdengar suara keras dari sisi kanan. Sebuah cahaya emas muncul dari kejauhan, dan sesosok siluet mulai melayang di udara perlahan. Sosok itu memancarkan aura yang sangat kuat dan murni. Ya, itu adalah Minato, Hokage keempat, dalam bentuk cakra Rikudo yang telah bangkit kembali sementara oleh Rikudo Sennin. Kalau kalian pikir kalian sudah kalah, ujarnya dengan tenang namun tajam, kalian salah besar. Perang belum dimulai. Minato melesat secepat kilat, menembus langit dan menghentikan rotasi mata spiral Seiken Tensho milik Otsutsuki tertinggi hanya dengan satu hantaman rasengan bercampur cakra alam Sage of Six Paths. Pertempuran benar-benar memuncak. Boruto, dengan hanya 12 kekuatan tersembunyi yang tersisa, mulai mempersiapkan teknik selanjutnya. Kawaki berada tepat di sisinya, melindungi tiap celah. Sementara di sisi lain, Naruto mulai berubah ke dalam mode Baryon versi 2, sebuah kekuatan terlarang yang bahkan Kurama pun tak mampu jelaskan secara rinci. Dan pertempuran pun belum selesai. Karena ini bukan sekadar pertarungan demi hidup atau mati, ini adalah pertarungan demi eksistensi dunia shinobi, dan akhir dari sejarah klan Otsutsuki. Udara menjadi tebal, seolah waktu sendiri ikut menahan napas menanti ledakan selanjutnya. Rasengan bercahaya dari Minato baru saja menabrak dimensi spiral milik Seiken Tensho, menimbulkan ledakan cahaya yang menyilaukan langit. Kilat emas bersilangan dengan pusaran hitam, menciptakan kekacauan dimensi yang bahkan membuat langit tampak retak. Namun Minato belum selesai. Ia melompat mundur ke samping Boruto, meletakkan tangan di pundaknya, dan menatap lurus ke arah Otsutsuki tertinggi yang kini terlihat sedikit terusik. Dia terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Kita harus memecah dimensi ini, ujar Minato. Boruto menoleh. Apa maksudmu memecah dimensi? Dengan kekuatanmu yang mampu melipat realitas, dan kekuatanku sebagai pengendali ruang melalui Hiraishin, kita bisa menghancurkan koneksi antara dunia ini dan sumber kekuatan Otsutsuki itu. Jika tidak, dia akan terus memanggil energi dari luar dunia. Sementara itu, di sisi lain, Naruto yang kini telah masuk ke mode Baryon versi 2 berselimut aura merah pekat, mulai maju perlahan. Aura dari tubuhnya terlihat seperti nyala api hidup, berputar dan menggeliat liar seperti seekor rubah yang marah. Tapi tidak seperti mode Baryon sebelumnya, kali ini ada pola segel Rikudo menyatu di dadanya, memberikan efek daya rusak yang bahkan bisa menghapus eksistensi lawan. Kalau begitu, aku akan memotong koneksi fisik antara tubuhnya dan dimensi asalnya, ucap Naruto. Kawaki ikut maju, tubuhnya sudah mulai menyatu penuh dengan bentuk karma tahap dewa. Dan aku akan menciptakan pengalih perhatian. Kalau dia fokus ke aku, kalian bebas bergerak. Maka dimulailah aksi 3 arah. Boruto dan Minato memulai teknik gabungan mereka, Rasengan Renzoku Hiraishin, Meikyo Mangekyo, sebuah kombinasi dari lemparan rasengan melintasi titik teleportasi yang dipasang di sepanjang zona ruang dimensi buatan Jogan. Minato menanamkan kunai khususnya di berbagai celah dimensi yang tak terlihat, dan setiap rasengan Boruto yang masuk, muncul dari tempat yang tak terduga dengan kecepatan gila. Sementara itu, Naruto melesat dengan kecepatan hampir mustahil. Setiap langkahnya menciptakan lubang di tanah, dan setiap hantamannya menyebabkan gelombang energi murni yang menghapus eksistensi cakra. Ia bertarung dengan gaya tabrak langsung, tidak menyisakan ruang untuk bertahan. Otsutsuki mulai menyadari bahwa Naruto dalam mode ini tak bisa diabaikan. Kawaki, sebagai bait, melakukan hal yang tak pernah diduga. Ia menyerap seluruh serangan yang diarahkan padanya dengan tubuh karmanya yang telah menyatu total. Tapi bukan hanya menyerap, ia menahannya, lalu mengubahnya menjadi peluru cakra terkondensasi yang ditembakkan kembali dengan kekuatan destruktif. Di tengah serangan bertubi-tubi itu, Otsutsuki tertinggi akhirnya mengeluarkan salah satu teknik paling ditakuti dalam catatan kuno, Kami no Seiritsu, penciptaan Tuhan. Teknik ini secara harfiah menciptakan makhluk-makhluk abadi dari dimensi murni,
berbentuk seperti dewa-dewa berwajah kosong yang masing-masing menguasai elemen berbeda. 4 makhluk muncul, 1 dari api hitam, 1 dari angin surgawi, 1 dari petir plasma, dan 1 dari air abadi. Mereka mengelilingi medan tempur, masing-masing memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan desa dalam satu pukulan. Minato menoleh cepat. Kita butuh bantuan. Sekarang juga. Dan seolah semesta menjawab, tiba-tiba sebuah segel terbuka di langit, dan muncullah 2 siluet lain, Hashirama Senju dan Madara Uchiha, dibangkitkan sementara oleh Rikudo Sennin dengan teknik Rikudo Kikan no Jutsu, menggunakan fragmen jiwa mereka yang tersimpan dalam pilar sejarah cakra. Hashirama mengeluarkan hutan hidup raksasa yang menahan makhluk air dan angin, sementara Madara mengaktifkan Susanoo sempurna dan langsung menebas makhluk api dan petir dengan satu tebasan pedangnya yang diselimuti cakra ungu murni. Madara tertawa kecil. Akhirnya lawan yang layak. Hashirama mendesah. Kau selalu bersemangat saat ada kehancuran. Pertempuran pun kini berubah menjadi medan perang dimensi. Di satu sisi, para shinobi legendaris bertarung melawan para dewa ciptaan Otsutsuki. Di sisi lain, Boruto, Minato, dan Naruto menyusun strategi terakhir untuk memutus hubungan dimensi utama dari musuh. Boruto kemudian berseru, "Minato! Naruto! Saatnya gunakan kekuatan ketiga dari Jogan ini. Aku bisa melihat titik retak dimensi di balik tubuh Otsutsuki itu." Minato melemparkan kunai terakhirnya ke arah titik itu, dan Boruto menyatu dengan cakra teleportasi Minato, menciptakan ledakan spasial yang tidak hanya menembus dimensi, tapi menghancurkannya dari dalam. Otsutsuki tertinggi menjerit, untuk pertama kalinya terlihat terkejut. Apa ini, kekuatan yang bisa menantang kehendak pencipta? Boruto melompat ke udara, membentuk rasengan terakhir yang dilapisi 3 elemen, waktu, ruang, dan jiwa. Rasengan Tensei, Shinkekai Toki no Tama. Dan saat bola energi itu menyentuh dada Otsutsuki tertinggi, seluruh dunia seolah diam. Langit berhenti bergerak. Bumi membeku. Dan waktu sendiri seakan tunduk. Ledakan pun terjadi. Tapi bukan ledakan biasa. Ini adalah rekonstruksi ulang dari realitas. Otsutsuki tertinggi menghilang perlahan, tak meninggalkan jasad. Hanya cahaya, lalu kehampaan. Dan begitu semuanya mereda, semua shinobi berdiri terdiam. Dunia telah berubah. Tapi belum selesai. Boruto berdiri, napas terengah. Masih ada 9 kekuatan tersembunyi tersisa. Dan aku tahu itu baru awal dari semuanya. Jadi kesimpulannya. Pertarungan semakin memanas saat Boruto, Naruto, Minato, dan Kawaki bergabung menghadapi Otsutsuki tertinggi. Dengan kekuatan gabungan mereka, termasuk mode Baryon baru milik Naruto, teknik teleportasi Minato, dan kekuatan ruang waktu Jogan Boruto, mereka mencoba memutus koneksi dimensi musuh yang nyaris tak terkalahkan. Otsutsuki mengeluarkan jurus pamungkas, Kami no Seiritsu, dan memanggil 4 makhluk dewa dari elemen murni. Tapi bantuan datang dari roh legendaris Hashirama dan Madara yang dibangkitkan sementara oleh Rikudo Sennin. Setelah pertarungan dahsyat di berbagai lapisan dimensi, Boruto akhirnya berhasil menghancurkan inti kekuatan Otsutsuki dengan rasengan gabungan 3 elemen, waktu, ruang, dan jiwa. Namun, meskipun kemenangan diraih, Boruto menyadari masih ada 9 kekuatan tersembunyi yang harus dihadapi, menandakan bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.